Halo teman masak, ketemu lagi nih sama aku Ami Zain. Nah, aku mau masak 3 menu spesial hari ini. Tuh, ada sate lilit yang menggoda. Kalau yang ini request dari teman masak di rumah. Dan nggak ketinggalan ada yang hijau-hijau. Duh, seger kan? Nah, pastikan kamu tetap di depan TV karena aku akan kasih tahu resepnya. Kapan? Ya sekarang dong. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak Ramadan. Masak yuk! Kali ini aku akan masak menu yang di-request sama salah satu teman masak yang kangen katanya sama kampung halamannya. Hai Nadia, kali ini aku akan masak resep kamu ya. Ternyata kangen sama sate lilit. Berarti kamu pasti asalnya dari, aku berpikir keras. Kamu dari Bali kan? Langsung aja ya kita buat dan ini dia bahan-bahannya. Yang pertama, ikan tenggiri yang aku haluskan dan kelapa yang diparut, cari kelapanya yang agak muda ya. Untuk bumbu-bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, kemiri dan juga kunyit, cabai keriting dan juga cabai rawit. Setelah aku haluskan jadinya seperti ini. Nah, sekarang Nadia kita bikin sama-sama yuk. Kamu yang ada di rumah juga kalau ada bahannya kita masak bareng yuk. Jadi kita mulai masak yuk. Sekarang kita akan mulai dengan menumis bumbu halusnya terlebih dahulu. Nah, untuk sate lilit sendiri sebetulnya kalaupun nggak ada ikan tenggiri, kalau tetap mau ikan-ikanan, bisa diganti dengan ikan tongkol. Atau bisa juga misalnya, aduh kayaknya aku nggak mau seafood deh. Boleh-boleh, diganti aja pakai daging ayam cincang juga bisa. Daging ayam yang dihaluskan itu juga bisa. Jadi kamu bisa bikin beberapa versi nih Nadia. Ini udah wangi banget. Nah, sekarang kita akan campur dengan kelapa dan juga ikan. Tapi kita tunggu dulu sampai agak dingin. Tahu nggak sih teman masak, ternyata kalau di Bali sendiri ini aku pernah baca ya, kalau pembuatan sate lilit ini biasanya melibatkan banyak sekali, bahkan bisa sampai ratusan laki-laki atau ratusan pria, karena memang dipercaya pembuatan sate lilit ini secara filosofi juga baik untuk keperkasaan laki-laki. Nah, kita akan campurkan kelapa dan sekali lagi kalau untuk kelapa parut pilihnya yang agak muda ya, tapi jangan muda-muda banget. Kalau muda-muda banget mendingan diminum dong airnya barengan ya. Daun jeruk yang sudah diiris tipis-tipis kita aduk dulu ya. Nah teman masak, kalau kita mau menggunakan ikan tenggiri, lebih baik sih pilih yang ikan tenggirinya betina karena kadar lemaknya lebih rendah dan membuat masakan kita jadi lebih kenyal. Itu juga yang dipakai kalau misalnya mau membuat empek-empek atau membuat bakso ikan, tekwan atau masakan-masakan yang terbuat dari ikan lainnya. Jadi tenggirinya yang betina. Nah sekarang kita akan campurkan bumbu halusnya dan diberikan garam dan juga gula. Sedikit gula. Nah ini sudah tercampur dengan rata, sekarang akan kita tusukkan ke tusuk satenya. Ini yang spesial dari sate lilit, kita tidak pakai tusuk bambu, tapi kita pakai serai. Lebih enak sebetulnya serainya kita geprek dulu sebentar. Caranya adalah ditekan, kemudian dililitkan di serainya. Nah, untuk serainya tadi harus dicelupkan dulu ke air. Kenapa? Biar nanti begitu dipanggang tidak gosong serainya. Nah ini sudah selesai. Sekarang waktunya untuk kita bakar di pan. Cari yang anti lengket ya teman masak ya.
Sebenarnya sih paling enak kalau di atas arang karena aroma smoky-nya lebih dapet. Cara memasak sate lilit ini biasanya langsung dibakar atau di atas pan. Tapi kalau misalnya ternyata kamu nih teman masak membuatnya untuk acara spesial yang membuat harus banyak atau harus menunggu lebih lama lagi, lebih baik saran aku sih dikukus dulu. Kenapa? Karena kan bahannya ini dari kelapa. Kelapa itu mudah sekali untuk jadi asam atau menjadi rusak. Jadi mendingan dikukus dulu. Tapi kalau untuk makan sehari-hari atau makan kita-kita aja sekeluarga, buka puasa mungkin, ya udah langsung aja begitu. Jadi begitu selesai kita bentuk, langsung kita bakar di atas pan. Nadia, gimana? Kamu udah sampai step mana? Ikutan bikin juga kan? Teman masak juga kan? Aku terima banyak sekali instastory yang bilang kalau teman masak juga ikut membuat resep-resep yang ada di Masak Enak ini. Terima kasih ya, karena memang acara masak itu memang bukan cuma buat ditonton, tapi dibikin juga dong. Habis ini kita akan membuat sambal matang. Bawang merah, kemudian juga daun jeruk yang diiris tipis-tipis, terasi yang sudah dipanggang. Ini jadi kita tekan-tekan, tapi jangan sampai cabai dan juga bawangnya jadi hancur. Kita cuma ingin supaya terasinya lebih nyampur. Ini dia nih, kalau sambal matah harus banyak serainya. Dan gula. Dan kita campur dengan minyak panas. Nah, baru kita aduk lagi. Nah, sekarang aku akan kasih jeruk nipis. Nih, lihat teman masak. Warnanya cantik banget ya, warna-warni, merahnya juga vibrant banget. Jadi, aku yakin pasti enak kalau dimakan dengan sate lilit. Tapi kalau kamu mau tahu seperti apa ya pasangan ini nantinya, jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak Ramadan. Masak yuk! Nah, sekarang aku mau menyajikan sate lilit dan juga sambal matang requestnya Nadia. Ini dia sate lilit request dari Nadia dan juga sambal matah ala Ami Zain yang bisa kamu coba sendiri di rumah. Gimana Nadia? Semoga ini juga bisa jadi obat kangen dan semoga juga kamu bisa memasaknya sendiri di rumah ya. Teman masak, kalau tadi kita sudah masak makanan yang asin-asin, yang gurih-gurih, sekarang waktunya kita masak yang manis-manis gimana? Apalagi ini adalah request dari kamu teman masak. Ini dia videonya. Hai Mami Ami, jadi aku tuh suka banget masak-masak. Tapi berhubung aku lagi di kos, jadinya tuh aku nggak punya oven ataupun microwave. Jadi yang aku punya itu cuma satu, teflon. Menurut Mami, kira-kira aku bisa nggak sih buat pie susu itu pakai teflon yang aku punya? Mohon saran ya Mami Ami, terima kasih. Oh gitu, jadi di kosan kamu nggak ada oven, padahal kamu pengen banget bikin pie susu. Ya udah nggak apa-apa, pan anti lengket kamu bisa dipakai kok. Mau tahu gimana caranya? Kita lihat sama-sama. Ini dia bahan-bahan pie susu requestan dari Vera. Untuk adonan pie-nya kita pakai terigu, kemudian susu kental manis. Boleh diganti dengan 1 kuning telur dan boleh butter atau margarin. Pie-nya udah, berarti tinggal susunya. Nah, kita akan buat flan. Bahan-bahannya adalah
susu kental manis, maizena, dan ada kuning telur, kemudian gula pasir. Aku mau fla aku ada cheesy-cheesy-nya, jadi aku tambahkan cream cheese. Nah, ada 1, 2, 3 nih yang belum aku kasih tahu ke kamu. Yang pertama ini adalah agar-agar. Pisces tuh kok pakai agar-agar, kenapa ya? Ada hubungannya sama mangkok-mangkok yang setelah ini. Dan juga buah-buahan. Boleh pakai buah-buahan apa aja yang ada di rumah kamu. Nah, sekarang kita akan langsung membuat pie-nya. Kita campur. Vera, kamu ikutin ya cara membuatnya. Aku di sini pakai susu kental manis karena pengen ada rasa-rasa gurih manisnya. Tapi kalau kamu mau buat dengan kuning telur juga nggak apa-apa, boleh. Dan kita tambahkan margarin atau boleh juga dengan menggunakan butter. Nah, sekarang kita campur semua. Nah, ini adonan pie kita sudah berbulir-bulir seperti pasir. Sebentar lagi kita akan masukkan ke loyang anti lengket, ke pan anti lengket ya. Setelah dicetak, jangan lupa ditusuk-tusuk dengan garpu. Tujuannya adalah supaya matang merata, jadi panasnya bisa masuk. Kita akan masak sebentar sampai dengan pie ini setengah matang. Hati-hati, ini harus api kecil karena rawan gosong. Apalagi kalau biasanya pan anti lengket yang ada di rumah kita itu dasarnya tipis. Nah, kalau dasarnya tipis, dia panasnya langsung kena ke adonan sehingga membuat rawan gosong. Kenapa harus dipanggang dulu setengah matang? Karena kalau misalnya kita langsung nih dari adonan pie mentah, kemudian kita masukkan flanya, yang ada bagian di tengah nanti tidak akan matang. Jadi teksturnya cenderung soggy atau lebih blenyek gitu. Ini sudah setengah matang, jadi aku akan dinginkan dan kemudian nanti aku akan membuat flanya. Lebih baik bahan yang basah dicampurkan dulu semua, kemudian dicampur dengan bahan-bahan kering seperti tepung. Membuat fla ini tidak boleh mengocoknya, kalau bisa jangan pakai whisk. Kenapa? Karena ketika kita mengocok menggunakan whisk, itu adalah ada proses kita memasukkan udara ke dalam adonan kita. Jadi fla kita jadi nanti akan berlubang-lubang. Kita campurkan dengan air sedikit-sedikit. Kita akan memasukkan maizena. Cukup diaduk aja, tidak usah dikocok. Oke, untuk cream cheese-nya karena kita langsung akan masukkan ke dalam pie-nya. Jadi ini akan aku hancurkan dulu. Ya, sekarang kita akan langsung saring. Nah, penasaran kan seperti apa jadinya? Apalagi dikasih topping buah. Pokoknya cantik deh. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak Ramadan. Masak yuk! Nah, sekarang aku mau bikin agar-agar dulu. Jadi buat apa sih ini agar-agar? Jadi agar-agar ini akan aku pakai untuk topping. Yang satu akan aku beri buah-buahan dan di atasnya ada layer agar-agarnya. Untuk satu pie ini, aku akan buat topping buah di atasnya. Dan setelah ini akan kita
dinginkan. Ini dia pie susu requestnya Vera. Vera, semoga kamu senang dan semoga kamu juga bisa mencobanya sendiri di rumah. Sudah gurih, sudah manis. Sekarang waktunya kayaknya aku mau yang sehat deh. Mau ada sayurnya. Gimana nih kalau kita akan buat tumis pakcoy daging sapi? Oke, bahan-bahannya adalah yang pertama, pakcoy. Pakcoy ini tadi sudah aku rebus sebentar dan sekarang aku rendam dengan air es supaya warnanya tetap hijau cerah. Kemudian juga ada bawang bombay. Setelah itu ada kecap manis dan saus tiram. Dan nanti sausnya akan kita kentalkan dengan maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Jangan lupa yang juga bikin enak adalah daging cincang. Kalau misalnya nggak ada daging sapi bagaimana? Ganti aja pakai daging ayam cincang juga boleh. Atau misalnya mau udang yang dicincang kasar juga boleh. Sudah wangi, kita akan masukkan bawang putih. Nah, sekarang kita masukkan bawang putih. Nah, setelah ini kita akan memasukkan daging cincangnya. Daging cincang ini setelah dipanaskan, nanti dia akan mengeluarkan jusnya, jadi jangan kita tambahkan air dulu. Kita sesuaikan. Kita akan masukkan saus tiram dan kecap. Setelah itu, kita akan masukkan sedikit air. Kita biarkan sampai daging matang. Jangan lupa garam, gula, dan sedikit lada. Untuk menu kali ini, aku memasukkan pakcoynya terakhir setelah semuanya matang, sausnya matang, baru nanti akan aku masukkan pakcoy. Karena sebetulnya pakcoy ini tadi sudah aku rebus, sudah aku blanch, jadi direbus sebentar di air mendidih, dikeluarkan dan langsung aku masukkan ke air es seperti ini. Jadi aku rendam. Nah, jadi warnanya masih warna hijau cantik ala-ala pakcoy gitu ya. Nah, sekarang kita akan masukkan maizenanya. Langsung kita harus aduk lagi dan kalau maizena sudah masuk, tunggu sampai dengan matang tepungnya. Sepertinya ini tepungnya sudah matang. Langsung akan kita masukkan pakcoynya. Sekarang tumis pakcoy daging sapi aku sudah matang. Sekarang waktunya aku untuk menyajikan. Nah, ini dia tumis pakcoy daging sapi ala Ami Zain. Mudah kan? Bisa banget nih kamu praktekkan di rumah untuk hidangan berbuka puasa sore ini. Nggak pakai susah, nggak pakai ribet, nggak pakai lama, dan begitu masuk di perut, kenyang.
Kita akan kembali lagi besok, jadi pastikan setiap hari jam 1:30 masak enak Ramadan di net. Jangan sampai ketinggalan lagi, oke? Dan kamu pemburu-pemburu resep yang nanya, mana resepnya, mana resepnya, mana resepnya? Besok jangan sampai ketinggalan ya. Kita ketemu lagi besok hanya di Masak Enak Ramadan. Masak yuk!